Baja digunakan secara luas dalam pembuatan peralatan militer. Misalnya, untuk laras senjata, mulai dari laras senjata api ringan hingga laras artileri berat. Armor dari kendaraan tempur juga terbuat terutama dari baja. Demikian juga rangka dan plat lambung kapal perang, komponen mekanis dalam pesawat tempur, dan lain-lain. Maka, industri yang membuat peralatan militer membutuhkan berbagai jenis baja sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Ada ribuan jenis baja dengan karakter yang berbeda-beda. Komponen berbahan baja untuk bisa berfungsi sebagaimana mestinya harus menggunakan bahan baja yang tepat. Sebagai contoh, bahan untuk bahan laras meriam tentunya berbeda dengan baja untuk suspensi kendaraan. Kita tidak mungkin membuat rangka kendaraan tempur dengan memakai baja ringan, atau membuat laras meriam tank menggunakan pipa galvanis. Bisa, tapi mati. Beberapa komponen tertentu, misalnya poros mesin jet, membutuhkan baja dengan grade kualitas sangat tinggi yang tentunya membutuhkan teknologi mutakhir untuk memproduksinya. Ini berarti selain industri baja, juga perlu penguasaan teknologi baja. Industri hilir yang membuat barang jadi, termasuk juga industri persenjataan militer, membutuhkan industri hulu di belakangnya. Salah satunya industri baja. Sayangnya, saat ini Indonesia masih tertinggal jauh dalam hal teknologi baja, sehingga sebagian besar bahan baku produk pertahanan dalam negeri masih berasal dari bahan impor. Sebagai contoh, senapan serbu SS2 buatan Pindad. Meskipun produk dalam negeri, namun sebagian besar bahan bakunya masih harus diimpor. Misalnya, komponen laras menggunakan baja chromolybdenum vanadium 32 CRMOV 12-10 atau ekuivalen dengan baja ICH10 atau ASTM A681. Baja ini diproduksi oleh Aubert Duval, perusahaan baja asal Perancis. Sumber lainnya adalah perusahaan Bimexelik dari Turki. Kemudian, untuk magazin menggunakan plat baja CK15 atau setara dengan IC1015. Bahan ini dibeli dari pabrik Seongho di Korea Selatan. Bagian flash hider menggunakan baja IC4340. Ini diimpor dari beberapa perusahaan luar negeri, misalnya Kim An Singapura, Kastek Korea Selatan, dan Calvi dari Italia. Komponen yang menggunakan baja lokal sangat sedikit, salah satu di antaranya adalah bagian popor lipat besi. Dengan melihat gambaran ini, maka agar industri pertahanan bisa maju, keberadaan industri baja sangat vital. Dalam video ini, kita akan membahas tentang teknologi baja. Di sini, kita akan belajar sedikit tentang metalurgi. Pertama, apa yang disebut sebagai baja? Apa bedanya dengan besi? Komponen penyusun utama dari baja adalah besi. Lalu, bagaimana besi tersebut bisa diubah menjadi baja? Jawaban singkatnya adalah dengan ditambahkan karbon. Jadi, baja adalah campuran antara besi dengan karbon. Secara spesifik, baja adalah paduan besi dan karbon dengan kadar karbon antara 0,05% hingga 2,1% dihitung dari bobotnya. Sehingga, kalau kita ambil contoh 1 kg baja jenis IC1080 dengan kadar karbon 0,8%, jumlah karbonnya adalah sekitar 8 gram. Bagi orang awam, mungkin timbul pertanyaan, bagaimana karbon yang sedikit itu bisa membuat besi menjadi lebih kuat? Padahal, karbon sendiri adalah material yang rapuh dan lunak. Ketika karbon dicampurkan dalam besi cair, karbon tersebut akan larut di dalam cairan besi itu. Saat didinginkan dan membeku, maka akan membentuk larutan padat. Jika besi kita berbesar dengan mikroskop, besi murni tersusun atas butir-butir yang disebut sebagai grain. Jika kita perbesar lagi, butir-butir ini adalah kristal-kristal logam dengan orientasi yang berbeda. Di dalam kristal ini,
atom-atom besi tersusun seperti kubus dengan satu atom berada di dalam. Struktur ini dikenal sebagai BCC atau Body Centered Cubic. Besi dengan struktur kristal seperti ini dikenal sebagai ferrit. Besi dengan struktur ferrit ini memiliki sifat yang relatif lunak. Ingat, lunak dalam arti relatif jika dibandingkan dengan baja, bukan berarti bisa dikunyah. Susunan kristal ini terdiri dari banyak lapisan atau layer. Dengan struktur yang seragam, maka antar lapisan bisa bergeser dengan cukup mudah. Inilah yang terjadi jika besi mengalami deformasi, misalnya dibengkokkan, ditekan, atau dikenai gaya apapun sehingga bentuknya berubah. Perubahan bentuk ini yang disebut sebagai deformasi di dalam struktur mikronya terjadi ketika lapisan-lapisan kristal ini bergeser. Nah, sehingga kunci agar besi menjadi lebih kuat adalah bagaimana caranya lapisan kristal ini tidak mudah bergeser. Itulah fungsi dari atom karbon. Di dalam larutan padat pada baja, atom karbon yang berukuran kecil terselip di antara atom-atom Fe atau besi. Atom karbon masuk ke sela-sela itu melalui proses yang disebut sebagai difusi. Perubahan struktur akan terjadi jika baja tersebut dipanaskan sampai suhu antara 850 sampai 950 derajat Celcius. Dalam suhu ini, yang disebut sebagai suhu austenit, jarak antar atom besi merenggang sehingga susunannya berubah. Atom-atom besi tersusun dalam struktur baru yang disebut sebagai Face-Centered Cubic atau FCC. Disebut juga sebagai struktur austenit. Setiap satu sisi dengan 4 sudut atom, terdapat satu atom di tengahnya. Jika besi didinginkan ke suhu normal, struktur akan kembali lagi ke BCC atau kembali menjadi ferrit yang lunak. Namun, jika pada baja yang terdapat atom-atom karbon di dalamnya, jika didinginkan secara cepat, maka atom-atom karbon tidak memiliki waktu untuk menempatkan diri ke posisi semula. Demikian juga atom-atom besi. Atom-atom besi terjebak dalam posisi yang membentuk struktur baru, yakni BCT atau Body Center Tetragonal. Struktur mikro ini disebut sebagai martensite. Struktur BCT memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan BCC. Sehingga dalam susunan kristal, struktur ini menjadi semacam pengganjal yang menahan layer atau lapisan kristal bergeser. Karena lapisan kristalnya menjadi lebih sulit bergeser, baja menjadi lebih sulit untuk terdeformasi. Baja menjadi lebih kuat dan lebih keras. Inilah mekanisme yang membuat kekuatan baja lebih tinggi dibandingkan dengan besi. Dari penjelasan tadi, juga tersirat salah satu keistimewaan baja, yakni sifatnya bisa dirubah melalui proses pemanasan. Proses ini disebut sebagai heat treatment atau perlakuan panas. Perlakuan panas diantaranya adalah hardening, tempering, annealing, normalizing, dan sebagainya. Contoh yang paling mudah kita temui adalah hardening atau pengerasan. Ini dilakukan dengan memanaskan baja hingga suhu austenit lalu mendinginkannya secara tiba-tiba. Contohnya pada pandai besi yang menyepuh pisau buatannya dengan mencelupkannya saat membara ke dalam air atau minyak. Tujuannya agar pisau tersebut bajanya menjadi lebih keras. Semakin tinggi kadar karbon, semakin baja tersebut bisa dikeraskan. Namun, konsekuensinya dia juga semakin getas atau mudah patah. Maka, pemilihan jenis baja yang tepat harus disesuaikan dengan tujuan penggunaan. Karbon adalah unsur paduan dasar dari baja. Baja yang hanya terdiri dari besi dan karbon disebut sebagai plain carbon steel atau kadang hanya disebut sebagai carbon steel. Istilah bahasa Indonesianya adalah baja karbon. Untuk meningkatkan keunggulan baja, kemudian ditambahkan unsur-unsur lain, misalnya nikel, krom, mangan, molybdenum, tembaga, dan lain-lain. Masing-masing elemen ini mempengaruhi sifat dari baja tersebut. Sebagai contoh, kromium atau Cr. Penambahan unsur krom pada baja akan meningkatkan ketahanan karat dari baja tersebut. Untuk membuat baja tahan karat atau stainless steel, dibutuhkan kadar krom minimal 10,5%.
bagaimana unsur krom ini membuat baja menjadi tahan karat. Karat adalah hasil reaksi antara logam dengan oksigen. Pada baja karbon, unsur besi yang bereaksi dengan oksigen membentuk karat Fe2O3 atau besi 3 oksida yang bersifat rapuh dan berpori. Karena berpori ini, reaksi korosi bisa merambat sampai ke dalam dan perlahan memakan baja tersebut. Dengan adanya unsur krom, terjadi reaksi oksidasi antara oksigen dengan unsur krom secara sangat cepat. Reaksi ini membentuk kromium oksida yang sangat tipis namun rapat. Lapisan kromium oksida ini menjadi lapisan pelindung yang melindungi unsur besi bersentuhan dengan udara. Jika lapisan ini digores, akan langsung terbentuk lapisan baru yang menggantikannya hampir saat itu juga. Selain menjadikan tahan karat, unsur kromium juga mempengaruhi respon baja dalam proses heat treatment atau perlakuan panas. Misalnya, pada baja IC5160 yang sering digunakan sebagai bahan suspensi kendaraan, baja ini memiliki kadar karbon 0,6%, sama dengan IC1060. Bedanya, ada tambahan unsur kromium sekitar 0,8%. Kadar kromium sekecil ini tidak cukup untuk menjadikannya tahan karat. Namun, unsur ini berguna saat proses heat treatment. Unsur kromium menghambat laju pembentukan perlit pada saat pendinginan. Dengan demikian, memberi waktu terbentuknya martensit hingga ke bagian dalam. Jika dibandingkan pada saat proses pengerasan dengan laju pendinginan yang sama, pada baja IC5160, bagian yang menjadi keras merata sampai ke dalam. Sedangkan pada baja IC1060, hanya bagian luarnya saja yang mengeras. Karena inilah, bahan permobil disukai sebagai bahan pembuat pisau tradisional. Unsur-unsur paduan lain memiliki efek yang berbeda-beda. Nikel meningkatkan kekuatan dan kekerasan tanpa mengorbankan keuletan dan ketangguhan baja tersebut. Molybdenum juga meningkatkan kekuatan dan kekerasan. Paduan ini juga mempertahankan kekuatan pada suhu tinggi. Unsur silikon meningkatkan kekenyalan dan kemampuan tempa dari baja. Dengan unsur paduan ini, mengurangi resiko retak pada saat ditempa. Dengan mengatur kadar atau persentase unsur-unsur paduan pada baja, maka bisa didapatkan baja dengan sifat mekanik sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya, jika ingin membuat laras senapan serbu, dibutuhkan baja yang kuat, mudah diproses dengan mesin berkakas saat pembuatan, tahan gesekan atau keausan, tahan panas, serta tahan hentakan atau beban kejut. Salah satu contoh material baja untuk laras adalah IC4140. Material ini merupakan baja dengan kadar karbon sekitar 0,4%. Dengan paduan unsur lain yakni kromium, molybdenum, mangan, sulfur, dan silikon. Industri pertahanan di Indonesia sudah mampu membuat senapan serbu, misalnya SS2. Namun, karena belum didukung industri hulu yang mumpuni, sebagian besar bahan baku masih harus diimpor, seperti yang telah dijelaskan di awal video tadi. Industri baja di Indonesia saat ini masih sangat terbatas dalam hal keragaman jenis produk. Produk PT Krakatau Steel masih terbatas pada baja-baja dengan kadar karbon rendah. Baja produk Krakatau Steel baru memenuhi untuk kebutuhan konstruksi, industri perpipaan, bahan pembuatan tangki, dan konstruksi kapal. Untuk industri pertahanan, sebagian besar belum tersedia. Lalu, apa sulitnya membuat baja paduan seperti produk luar negeri? Misalnya, baja 32 CR-MOV 12-10. Bukankah setiap produk baja dilengkapi dengan mil certificate di mana di situ tercantum secara lengkap komposisi unsur-unsur paduan masing-masing berapa persen? Tinggal kita tiru saja, campurkan semuanya, lalu dilebur dan dicetak. Kenyataannya, tidak semudah itu Barguso. Ini ibaratnya kita beli snack, di situ juga tercantum semua bahan bakunya. Tapi, kalau kita tidak tahu proses dan urutan pembuatannya, kita tidak akan bisa menirunya. Seperti halnya masakan, proses peleburan baja juga memiliki step-step tertentu. Saat baja dalam kondisi cair, komposisinya harus selalu dicek secara periodik untuk memastikan komposisi paduan tetap sesuai yang diinginkan. Selain itu,
Unsur-unsur pengotor yang tidak diinginkan juga harus dibersihkan agar tidak merusak kualitas baja. Yang terpenting adalah laju pendinginan pada saat pembekuan. Tiap-tiap unsur paduan misalnya nikel, kromium, mangan, dan lain-lain memiliki titik beku yang berbeda-beda, termasuk dengan unsur utama yakni besi. Maka, laju pendinginan harus diatur sedemikian rupa agar komposisi baja saat menjadi padat tetap homogen atau merata. Inilah salah satu yang menjadi rahasia pabrik baja yang tentunya tidak diungkap ke kompetitor. Kesulitan lain yang lebih utama adalah alat produksi yang digunakan. Tanpa memiliki peralatan produksi yang dibutuhkan, maka produksi juga tidak akan bisa dilakukan. Ibaratnya, seorang chef Italia ternama jika tanpa oven yang layak tidak akan bisa membuat pizza. Saat ini, teknologi produksi baja di negara maju sudah mengembangkan berbagai macam metode untuk meningkatkan kualitas baja. Salah satu contohnya adalah teknologi baja CPM atau Crucible Particle Metallurgy. Teknologi ini bertujuan untuk membuat baja dengan kandungan paduan yang sangat homogen. Unsur paduan tersebar benar-benar merata. Pada saat kondisi cair, unsur paduan selalu tersebar dengan merata. Namun, pada produksi baja konvensional, saat proses pembekuan, beberapa unsur cenderung berkumpul sehingga persebarannya tidak merata. Maka, dalam teknologi CPM, baja cair diatomisasi dengan cara disemburkan melalui nozzle kecil dalam atmosfer inert. Baja ini membeku dalam bentuk butiran-butiran yang sangat halus. Setiap butiran ini memiliki komposisi yang seragam. Kemudian, butiran itu dipanaskan sedikit di bawah titik leleh dan ditekan menjadi bentuk padat. Hasilnya adalah blok baja dengan persebaran unsur paduan yang benar-benar homogen. Kita masih sangat jauh dari penguasaan teknologi itu. Ketertinggalan teknologi baja kita bukan hanya hari ini, namun sudah jauh sejak zaman dahulu. Pada masa kerajaan Majapahit, bahan besi didatangkan dari kerajaan Luwu atau Kedatuan Luwu di Sulawesi. Luwu pernah menjadi sumber utama besi bagi Majapahit. Namun, pada awal abad ke-15, mulai berdatangan besi yang dibawa para pedagang dari luar, terutama dari Cina. Besi-besi dari Cina ini jauh lebih murah dibandingkan besi dari Luwu. Akhirnya, secara perlahan, Nusantara lebih tergantung besi dan baja dari luar. Bahkan, di budaya Nusantara ada istilah besi kersani, yang merupakan besi yang sangat kuat. Istilah ini diduga kuat berasal dari nama Khurasan, salah satu penghasil besi di wilayah Iran dan Afghanistan. Diperkirakan besi kersani atau besi dari Khurasan ini dibawa oleh para pedagang Arab dan India. Peleburan besi di Nusantara juga tidak bertransformasi menjadi industri, hanya berupa keahlian yang diwariskan secara turun-temurun. Era penjajahan mungkin menjadi salah satu faktornya. Di Eropa, pembuatan baja bertransformasi dari blacksmith menjadi industri yang berkembang membesar. Maka, saat ini industri baja di negara-negara maju telah memiliki sejarah dan pengalaman ratusan tahun. Pabrik baja Uddeholm dari Swedia didirikan tahun 1668. Pabrik baja Böhler dari Austria didirikan tahun 1870. Keduanya kini bergabung menjadi Böhler Uddeholm. Pabrik Thyssen dari Jerman berdiri tahun 1891. Pabrik baja di Indonesia baru mulai digagas tahun 1960 dengan dicanangkannya proyek besi baja Trikora. Namun, proyek ini terhenti karena situasi politik di Indonesia. Barulah pada tahun 1971 didirikan PT Krakatau Steel. Pabrik baja ini resmi beroperasi tahun 1977. Industri baja bisa dibilang merupakan induk dari semua industri modern, tidak terkecuali industri pertahanan. Maka, jika ingin memajukan industri pertahanan, jangan lupa memperkuat dan memajukan industri baja. Sampai jumpa.